Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Bagaimana Nak Bram? Apakah suasana hati Nak Bram sudah merasa jauh lebih tenang? Alhamdulillah, Ustaz. Saya sudah lebih tenang. Alhamdulillah. Nak Bram sungguh sangat beruntung. Saat kejadian kecelakaan itu, Nak Bram masih bisa merangkak keluar. Allahu Akbar. Ini suatu berkah yang patut disyukuri, Nak Bram. Insya Allah, ini suatu berkah dari Allah yang diberikan kepada Nak Bram untuk kesempatan memperbaiki diri. Alhamdulillah. Subhanallah ya Ustaz. Tapi kalau boleh saya memilih, saya masih milih untuk tetap berada di sini untuk sedikit waktu lagi. Saya masih butuh waktu untuk menenangkan pikiran untuk menghadapi masalah dalam hidup saya, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersabar dan teruslah berzikir. Mintalah pada Allah petunjuk jalan yang lurus. Dan mohonlah agar kita dijauhi dari jalan yang sesat. Dan banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Dan banyak-banyaklah kita menyebut asma Allah. Insya Allah kita akan mendapat ketenangan, Nak Bram. Oh ya, kalau Nak Bram mau, bisa pakai HP saya untuk menghubungi keluarga. Terima kasih Ustaz, tapi rasanya seperti saya belum siap. Tapi jangan berlama-lama untuk menenangkan diri. Keluarga Nak Bram pasti sedang menunggu. Keluarga? Apa aku masih punya? Aku sudah lama kehilangan yang namanya keluarga. Sejak aku mengkhianati Hana. Mungkin kalau aku menghilang, kehidupan semua orang di dekat aku justru lebih baik. Iya, maaf Bu. Mau beli apa Bu? Ini Bu, saya beli sabun cuci piring, satu sama sabun mandi. Oh iya, sebentar ya Bu. Itu Bu, deterjen sama pewangi pakaian. Iya, ya, sebentar ya. Ini Bu, udah di dalam semua belanjaannya. Oh iya Bu, apa Pak Rudolf ada di sini? Enggak Bu, kan saya sama Bang Rudolf udah lama bercerai. Enggak, maksud saya tuh apa Pak Rudolf tinggal di sekitar sini. Soalnya tadi siang tuh ada polisi ke rumah. Tanya apa saya pernah lihat Pak Rudolf ada di sini atau enggak gitu Bu. Iya Bu Anissa, tadi siang juga polisi ke rumah saya. Sebenarnya ada apa sih? Kok Pak Rudolf bisa dicariin polisi? Apa dia udah buat kejahatan sampai jadi buronan polisi? Aduh, maaf ya Bu, saya udah lama nggak berhubungan sama Bang Rudolf, jadi saya kurang tahu. Oh gitu. Untung Bu Anissa sudah cerai sama Pak Rudolf. Kalau enggak, Bu Anissa bisa berurusan juga sama polisi. Bener itu Bu. Amit-amit ya, punya suami jadi buronan polisi. Ya Bu. Oh iya, semuanya jadi berapa Bu? Semuanya jadi 22.000. Udah, biar aku aja yang beres. Makasih ya Bu ya. Makasih ya. Uangnya pas, makasih ya Bu. Saya pulang dulu ya Bu ya. Saya juga pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa aku salah yang ngebiarin Bang Rudolf sembunyi di sini? Mah, emang Papa dicariin polisi? Emang Papa jahat lagi ya? Astagfirullahaladzim. Kamu tadi dengar
pacaran mama sama ibu-ibu tadi ya? Iya, Ma. Kira Dante, Papa udah beneran taubat. Dante udah senang aja Papa sering ke masjid. Tapi, Papa masih aja jahat. Sini, Nak. Ya Allah, gimana kalau Dante lihat papanya yang dibilang jahat itu ada di sini, di rumah kami sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap perjalanan hidup kita mempunyai sebuah makna. Dan makna kehidupan itu adalah ketika Allah menguji kita. Karena ketika ujian ini datang kepada kita, maka di saat itulah Allah akan menjadikan kita sebagai manusia yang kuat imannya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yaf'al zalika yahdi qalbah. Siapa orang yang diberikan ujian oleh Allah dan mereka bersabar akan ujian itu, maka nanti Allah akan mengukuhkan keimanannya dan Allah akan memberikan ketenangan dalam hati. Mudah-mudahan di makna setiap ujian kita, hati kita semakin terang bercahaya dan kita berhusnuzon kepada Allah, membawa kenikmatan hidup kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di balik semua musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana, Rosi, sekarang kalian sedang apa? Aku benar-benar gak bisa nahan rinduku pada Hana dan Rosi. Dan aku yakin aku bisa selamat dari kecelakaan waktu itu karena aku punya Hana dan Rosi. Tapi yang aku miliki saat ini hanyalah kenangan indah. Tanpa aku bisa pulang ke Hana dan Rosi. Setidaknya untuk sementara waktu ini. Aku gak mungkin melupakan nikmat yang diberikan Allah. Aku punya suami setia seperti kamu. Loh, kamu mau kemana sayang? Nih aku udah bawain susu buat kamu. Ya dibawa ke kamar aja. Aku mungkin merasa gak masalah untuk meninggalkan Karin. Atau Karin nganggapku sudah mati. Tapi apa aku berbuat yang sama kepada Hana dan Rosi? Apa aku bisa selamanya berpisah dengan mereka? Hana dan Rosi pasti sedih dan gelisah kepikiran aku terus. Apa memang sebaiknya aku segera pulang? Aku bisa ada di dekat anakku sendiri, tapi aku tidak bisa menyentuh dia. Kenapa hidup aku bisa setragis ini? Aku sadar aku sudah melakukan kesalahan lagi dengan pekerjaan kotorku kemarin. Tapi aku melakukan itu semua demi aku bisa dekat dengan Anissa dan Dante. Agar aku bisa kembali menjadi kepala keluarga-keluargaku sendiri. Abang ngapain? Cuma pengen lihat Dante sebentar doang, Nisa. Kalau abang masih mau aku bantuin, jangan di sini. Aku cuma... Abang kenapa keras kepala banget sih? Kan udah aku bilang jangan sampai abang ketemu sama Dante. Kalau tiba-tiba dia bangun lihat abang gimana? Ya abang kan gak mungkin diem terus di belakang dong, Nisa. Kamu ngerti perasaan abang dong. Abang kan cuma... Abang kangen sama Dante, pengen lihat sebentar. Gak apa-apain kok. Dengerin. Lebih nyiksa mana? Abang ketemu sama Dante atau Dante benci sama abang? Maksud kamu ngomong gitu apa? Ya, emang Dante benci sama abang? Dia itu udah tahu kalau abang tuh sekarang buronan. Dia tuh bilang sama aku kalau abang tuh sekarang udah bohongin dia. Abang kan dari kemarin ngajak dia ke masjid lah, baik-baikin dia. Dia pikir tuh abang udah tobat. Makanya
Makanya begitu dia tahu kenyataan kalau abang sekarang buronan tuh dia marah banget, Bang. Dia benci sama abang. Papa, Ma. Sayang kenapa? Kok kamu tiba-tiba bangun? Kamu mimpi buruk ya? Dante kebangun gara-gara denger suara Papa. Enggak, sayang. Enggak ada suara Papa kok. Mama sendirian dari tadi di sini. Mama nggak bohongin Dante kan? Soalnya Dante tadi jelas ngedenger suara Papa. Enggak, sayang. Mama sendirian kok dari tadi. Ya udah mendingan sekarang kamu bobok lagi ya. Kan besok kamu harus sekolah ya. Dante nggak mau kita disakitin lagi sama Papa, Ma. Papa udah bohongin Dante. Papa ngaku tobat. Tapi Papa buronan. Dante nggak mau punya Papa bohong, Ma. Iya, sayang. Iya, nggak ada Papa kok di sini ya. Mama harus janji nggak bakalan ketemu Papa lagi ya. Ma, ayo dong, Ma. Janji. Iya, sayang. Ya, Mama janji Mama nggak akan ketemu sama Papa ya. Ya, Ma. Ya Allah, gimana kalau nanti Dante tahu kalau aku juga udah ngebohongin dia? Kenapa sih Bang Rudolf bikin hidup aku jadi makin rumit? Bu, Ya, Ona. maaf Ona ganggu. Ini ada surat-surat untuk Ibu. Surat apa? Surat tagihan. Ya Allah, kuatkan Bu Hana. Tagihan-tagihan itu bisa membuat Bu Hana terpukul dalam kondisi seperti ini. Udah Bu, Ona kembali bertugas ya Bu ya. Ya. Ya Allah. Ini surat PBB belum dibayar. Astagfirullah. PBB belum dibayar selama 2 tahun. Harusnya kan Mas Bram yang ngurus semua ini. Terus gimana? Ya Allah. Padahal uang aku apa aku sanggup untuk membayar semua ini. Belum aku mau ajak Rosi jalan-jalan, Papa pengobatan. Waalaikumsalam. Karin, setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih berani datang ke sini? Terus kenapa aku harus takut? Ini kan rumahku sendiri. Mbak lupa. Ya udah aku ingetin ya. Sertifikat itu udah ada di tangan aku. Tinggal tunggu surat kuasanya aja, terus pembalikan nama atas nama Helena Karin. Dan siap-siap Mbak juga yang harus angkat kaki dari rumah ini. Dan secara hukum, Mbak akan jelasin ke kamu, karena kamu masih buta sekali, bahwa kamu pasti akan kalah. Ya, kalau kamu nggak percaya, kamu lapor aja ke polisi, karena kamu sudah melakukan pencurian sertifikat. Tolongin Karin, Kak. Karin gak bisa di sini. Ya lagian kamu juga sih. Coba kemarin kamu gak bikin masalah lagi. Mungkin gak kayak gini ceritanya. Apa sih kamu pakai nyerang Hana segala? Kakak jadi makin susah untuk ngeluarin kamu. Ya. Tapi ini rumahku. Sudah sah?
Ya, coba kamu pikir baik-baik. Pasti belum kan? Makanya kamu pikir sendiri, kamu masuk penjara lagi, kamu mau keluar dari rumah ini, atau kamu jelasin semuanya sama polisi? Barang aku udah banyak yang ada di sini. Jadi Mbak nggak bisa ngusir aku gitu aja. Itu sudah menjadi resiko kamu. Siapa suruh kamu taruh barang di sini? Di rumah orang. Kalau kamu mau angkat, nggak apa-apa. Ini rumah aku. Karin, kamu mau jelasin ke polisi atau tidak? Oke. Aku akan keluar dari sini. Tapi setelah semuanya sah, aku yang akan ada di posisi Mbak Hana yang akan mengusir Mbak Hana. Dan akan angkat kaki dari rumah ini. Biar Mbak Hana tahu gimana rasanya. Aku harus segera nyari kepastian tentang nasibnya Mas Pram. Aku harus segera dapetin akte kematian Mas Pram buat urus warisan ke notaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony atas waktunya, saya sangat menghargai. Saya yakin Pak Sony sudah mempelajari CV saya lewat email yang sudah saya kirim, tapi kebetulan saya bawa kopinya juga kalau Bapak butuh. Oh, tidak usah. Sekarang saya juga sudah tahu pengalaman Ibu sudah sangat bagus. Jadi kalau Ibu Hana bersedia dengan salary yang kami tawarkan, Ibu Hana bisa langsung boleh bekerja besok. Saya minta maaf Pak. Salary atau gaji yang saya ajukan itu sama dengan perusahaan lama saya. Maaf Pak Sony, apakah posisi jabatan yang saya ajukan belum ada di sini? Ya begitulah, tapi tenang saja. Nanti kita bisa usahakan untuk posisi yang Ibu tawarkan tadi. Karena sebentar lagi posisi itu akan kosong. Jadi Ibu kalau bersedia untuk menjadi staf terlebih dahulu di sini, dan ketika posisi itu sudah kosong, Ibu nanti bisa kita promosikan. Assalamualaikum Mbak. Perkenalkan, saya Hana Sasmita. Waalaikumsalam Mbak. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Iya, apakah saya boleh bertemu dengan bagian HRD-nya? Saya tahu saya memang belum membuat appointment dan ini agak sedikit mendadak, tapi kira-kira saya bisa bertemu? Baik, sebentar silakan ditunggu ya Bu. Terima kasih. Halo Pak, di sini ada yang ingin bertemu dengan Bapak atas nama Hana Sasmita. Baik Pak. Silakan Bu Hana langsung masuk ke ruang HRD karena kedatangan Ibu sudah ditunggu sekarang juga. Oke, ya terima kasih. Sama-sama Bu Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih Pak. Maaf Ibu, kalau bisa tahu ada gerakan apa itu sampai berkenan datang kemari? Sebelumnya saya minta maaf Pak. Memang kedatangan saya sedikit mendadak dan tanpa konfirmasi. Tapi saya ingin menanyakan apakah lowongan kerja yang kemarin saya ajukan itu masih available? Maaf Ibu, dulu seharusnya Ibu menerima tawaran kami. Sekarang posisi yang Ibu inginkan itu sudah terisi. Gizi ya Pak. Oke, baik. Saya mengerti. Kalau begitu saya minta maaf Pak. Saya permisi dulu. Maaf Ibu, tunggu sebentar. Kalau boleh saya bertanya, Ibu serius ingin bekerja di sini? Insya Allah. Iya Pak. Meski kami hanya menawarkan peluang sebagai redaktur biasa. Insya Allah Pak. Saya bersedia. Kami sebenarnya senang Ibu bergabung di perusahaan kami. Dan ini merupakan suatu kehormatan dan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Namun sayangnya, mungkin kompensasi yang kami tawarkan tidak memuaskan dibanding dengan apa yang Ibu
sampaikan tempo hari. Iya Pak, saya sudah menimbangkan semua keputusan yang memang sudah diajukan oleh majalah ini. Dan insya Allah saya menerima apapun kebijakan yang sudah ditetapkan. Saya berani menjamin Pak, saya akan memberikan dedikasi terbaik saya atas pekerjaan tersebut. Oke, baiklah kalau begitu. Kapanpun Bu Hana siap, silakan Ibu mulai bekerja di perusahaan ini. Dan saya mengucapkan selamat datang di Majalah Satya. Selamat ya Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, saya diterima Pak. Diterima Bu. Kalau tidak keberatan, saya boleh mulai bekerja besok Pak. Dan saya mohon bimbingannya, karena hari ini saya harus menjelaskan ke orang-orang rumah. Tapi saya janji saya tidak akan mengecewakan Bapak. Siap, siap Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus jadi kira-kira kapan kita dapat kepastian Pak mengenai kecelakaan itu? Maaf Bu, hasil tes forensik belum bisa kami publikasikan. Oke, terus sampai kapan saya dapat kepastiannya? Saya mengerti perasaan keluarga korban Bu, tapi penyelidikan membutuhkan waktu yang agak lama agar hasilnya akurat dan kami tidak salah menentukan data. Karena banyak kondisi korban yang sulit dikenali Bu. Jadi saya berharap Ibu dan keluarga bersabar ya. Iya, oke. Ya sudah, kalau gitu Pak, kalau dapat informasi yang lebih jelas, tolong saya dikabarin ya secepatnya. Iya Bu, begitu hasil keluar kami akan informasikan kepada pihak keluarga. Oke, kalau gitu saya permisi dulu Pak. Mari. Terima kasih banyak. Kak, gimana keadaan suami aku? Apa udah ada positif selamat atau gimana? Belum tahu, karena mereka nggak bisa pastiin apa-apa untuk sekarang. Jadi kita harus nunggu ya. Nunggu? Mau sampai kapan kita harus nunggu, Kak? Mau sampai kapan? Karin mesti gimana lagi dong? Kita nggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kita harus sabar dulu. Ya, aku nggak bisa sabar lagi. Setiap menit, setiap detik aku harus tahu keadaan suami aku. Dia masih hidup atau enggak. Aku harus tahu keadaan dia. Aku nggak bisa seperti ini, Kak. Nggak bisa aku terus-terusan diam. Coba kakak bayangin kalau kakak ada di posisi aku. Aku lagi hamil besar seperti ini. Aku harus menunggu kepastian suami aku masih hidup atau enggak. Aku nggak bisa kayak gini. Aku bener-bener udah nggak bisa kayak gini, Kak. Ngerti. Cuman masalahnya kita mau gimana lagi? Aku juga udah berusaha semaksimal mungkin. Ya udah, kita harus sabar dan kamu harus kuat juga. Yaudah ya, untuk sementara ini kita harus positive thinking dulu. Kalau nggak akan terjadi sesuatu yang negatif terhadap Bram. Aku nggak bisa diam seperti ini terus, Kak. Sebentar lagi aku mau lahiran. Anak ini nanti akan tumbuh besar. Aku mau pakai biaya apa untuk membesarkan anak ini kalau udah gak ada bapaknya? Setidaknya kalau aku gak dapetin rumah yang ditinggalin Mbak Hana sekarang, setidaknya aku dapat rumah Bogor Mama Widya. Itu bukan buat aku tapi buat anaknya Mas Bram juga. Aku harus pikirkan itu semua dari sekarang. Aku gak mau nanti hidup aku dan anak aku gak jelas. Karin, kamu gak boleh mikirin tentang warisan rumah yang Anda tempatin, rumah di Bogor. Untuk sementara ini kamu gak boleh mikirin hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik sekarang kita fokus, kita cari tahu tentang Bram itu aja dulu. Kamu gak usah mikirin sampai warisan dan segala macam. Masih ada kakak, kamu tenang aja deh. Aku gak bisa nunggu terus. Kita pergi aja dari sini. Gak bisa. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Engkau sudah membuka pintu rezeki hamba.
Dan sekarang hamba memiliki pemasukan untuk keluarga kecil hamba. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Hai. Rosi, sini duduk sama Bunda. Bunda ada berita yang sangat bagus. Apa Bunda? Mulai besok, Bunda punya pekerjaan baru. Berarti Bunda ada pemasukan, Bunda akan mendapat gaji, Bunda bisa ajak Rosi jalan-jalan. Alhamdulillah, doa Papa dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Iya Pak, Hana besok mulai kerja. Tapi Rosi, itu artinya kamu gak boleh nakal, ya? Kamu gak boleh bandel. Kamu harus jagain kakek. Dan kamu harus nurut sama apa yang dikatakan kakek, Bunda, sama Biona. Kalau soal Rosi, Hana gak usah khawatir. Papa masih bisa kok jaganya. Ya? Makasih ya Pak, terima kasih udah doain Hana. Berarti Bunda nggak bisa nemenin Rosi bikin PR. Ayo dong. Masa Bunda belum kerja kamu udah ngambek? Bunda janji, setiap hari Bunda akan menyediakan waktu, meskipun malam, tapi sama-sama kita ngerjain PR bareng-bareng, oke? Oke. Deal? Aduh Kak Sofi, ngapain lagi sih kita ke rumah ini? Aku tuh lagi gak enak badan Kak. Kamu gak enak badan? Apa ngerasa bersalah? Karena kamu udah ngambil sertifikat rumah milik Tante Widya. Makanya sekarang kakak mau kamu turun. Kakak mau jelasin sama Hana supaya masalah ini semuanya clear. Kakak aja yang turun, aku gak mau. Kepala aku tuh pusing banget, berat banget. Aku pengen pulang. Karena gak ada alasan lagi ya, kakak capek deh. Kakak di sini mau bantu kamu sama Hana supaya kalian tuh nggak ada masalah lagi. Dan aku capek kamu berdua tuh bikin masalah. Bantu Mbak Hana, bukan bantu aku. Aku lagi nggak enak badan, harus pakai jaket terribut. Aduh Kak, udah tahu aku nggak enak badan juga masih disuruh turun. Assalamualaikum. Ona. Waalaikumsalam. Han, aku minta maaf ya dengan kejadian kemarin kalau Karin berbuat yang. Dan sepertinya sekarang aku harus ikut campur urusan kalian berdua karena aku nggak bisa tinggal diam di sini. Mari kita bicara di dalam aja. Kita ngomongnya di luar aja, nggak usah masuk ataupun kita duduk di sini. Kita berasa tamu aja. Padahal kan ini rumah aku sendiri. Karena kamu udah janji sama kakak kalau kamu nggak bakal ngebandel dan kamu bakal nurutin kata-kata kakak kan? Oke. Hana, Karin, untuk soal rumah ini, terutama kamu Karin ya, aku nggak mau ada ribut-ribut lagi. Aku nggak mau ada sengketa mengenai rumah ini lagi sampai kita tahu keputusan Bram ada di mana sekarang. Kak, nggak bisa gitu Kak. Aku belum selesai ngomong. Aku mau sekarang ini Hana tetap tinggal di rumah ini karena Hana masih punya hak untuk tinggal di rumah ini. Terima kasih Sofi. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Dan mungkin lebih baik lagi kalau kita nunggu kepastian tentang keberadaan Mas Bram.
Iya, dan kamu juga harus tahu kalau sertifikat rumah ini diberikan Tante Widya kepada Hana. Jadi untuk sementara aku mau Hana tetap tinggal di rumah ini dan kamu jangan ganggu ya. Mbak minta maaf ya Karin. Tapi Mbak nggak akan mengizinkan kamu untuk balik lagi di rumah ini, tinggal di rumah ini karena kamu sudah mengganggu Papa, Rosi. Dan apa yang kamu lakukan kemarin itu adalah pencurian yang bisa dilaporkan ke polisi. Mbak, kamu udahlah Karin. Kalau kamu salah, kamu tetap aja salah dan kamu harus tahu, kamu harus sadar kalau kamu itu salah. Udah nggak usah coba-coba membenarkan diri. Ingat waktu kamu di penjara, kamu keluar dari penjara, kamu sujud sama Hana, kamu minta maaf kan? Mumpung ada Kak Sofi di sini, ada satu lagi Sof. Mungkin ada baiknya juga kunci deposito di mana Karin menyimpan sertifikat rumah ini diberikan kepada Mbak atau Kak Sofi yang pegang, terserah. Kenapa? Supaya kamu tidak semena-mena dengan sertifikat rumah ini. Oh, jadi Mbak Hana mau ngambil sertifikat itu? Mbak Hana mau mencuri sertifikat itu? Itu adalah keputusan yang sangat adil. Gimana menurut kamu, Sofi? Adil dari mana? Udah Karin minta kunci. Sekarang kuncinya ada di mana? Aku nggak tahu kuncinya di mana. Hilang, jatuh. Aku juga nggak tahu kuncinya ada di mana. Sofi. Aku nggak tahu. Kenapa Karin, harus aku ngomong ke minta Kak kuncinya. Sofi? Nggak bisa ngomong. Karin, aku minta kuncinya sekarang. Dengar baik-baik ya Mbak Hana. Kalau ada apa-apa sama rumah ini, Mbak Hana juga harus ada kesepakatan dari aku. Gak bisa sepihak dari Mbak Hana aja, ngerti? Gak masalah, Sofi adalah saksinya. Sekarang kuncinya mana? Karin, kuncinya. Ya, aku bersedia menjadi saksi. Kalau sampai Karin culas lagi, bohong lagi, nggak apa-apa. Dia bisa masuk penjara dan aku ikhlas. Oke. Rosi, ayah harus langsung pulang ke Jakarta sekarang ya. Ya, ayah pulang dulu ya. Ayah jangan pergi. Ayah jangan tinggalin Rosi. Ayah di sini aja, temanin Rosi. Apa waktu itu Rosi merasa aku akan mengalami kecelakaan sehingga Rosi jadi rewel? Bagaimana keadaan Rosi sekarang? Rosi bisa sangat down. Rosi pasti sangat membutuhkan aku. Assalamualaikum, Nak Bram. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, saya nggak lihat Pak Ustadz. Maaf, Nak Bram. Saya mengganggu. Begini, Nak Bram. Saya hanya ingin mengingatkan. Janganlah terlalu dalam menyimpan kesedihan. Sebab pada akhirnya nanti, kita akan menyesali takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Saya cuma bingung, Ustaz. Bingung apa saya bisa hadapi kenyataan yang ada di hidup saya dan masa sekarang saya. Masa lalu saya adalah istri saya, mantan istri, dan anak saya, Ustaz. Dan saya sangat mencintai. Dan masa sekarang saya adalah istri saya dan calon anak saya. Gini. Coba berpikir tenang. Lihat kenyataan bahwa Nak Bram hidup pada masa sekarang. Saya tidak bisa minta Nak Bram untuk berpijak di mana. Tapi Nak Bram sendirilah yang menentukan. Ingin yang bagaimana. Dan ingin pernikahan yang bagaimana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah kalam atau pena. Allah berfirman kepada kalam tersebut, tulislah. Kalam berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Bagaimana maksudnya, Pak Ustaz?
Dalil ini menunjukkan bahwa takdir sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat ke-60. Berdoalah padaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Nah, dari ayat ini disyariatkan dalam Islam bahwa berdoa itu dianjurkan. Pada dasarnya untuk merubah nasib seseorang. Sebab apalah artinya kalau kita berdoa tapi kita tidak mengharapkan perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah saatnya saya pulang, Ustaz. Tapi apa saya masih bisa mengambil keputusan yang paling tepat? Cobalah sholat istikharah dan berzikir. Mudah-mudahan dengan sholat istikharah ini akan membuka pintu hatinya Abram. Ibarat lampu penerang bagi jalan Abram. Dan Abram akan melihat tujuannya. Iya Pak Ustadz, saya minta tolong, saya mau bikin acara tahlilan malam ini di rumah saya. Sekalian saya minta tolong sama Pak Ustadz, tolong undangin bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim di komplek rumah kita ini Pak Ustadz. Tahlilan? Karin mau ngadain tahlilan buat Bram? Iya, nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa kok Pak Ustadz, karena saya juga mendadak bilang sama Pak Ustadznya. Tapi terima kasih sekali ya Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum. Karin, kamu mau ngadain tahlilan buat Bram, kamu yakin? Ya iya dong Kak, aku kan pengen jadi istri soleha. Aku pengen mengantarkan doa buat Mas Bram. Tapi masalahnya sampai sekarang kita belum tahu. Kita nggak tahu Bram udah meninggal apa enggak. Kita belum tahu pastinya, Karin. Tahu pastinya? Iya kan? Gak ada kepastian apa lagi sih Kak. Mas Bram udah hilang lama. Dan polisi belum nemuin Mas Bram. Cuman ada barang-barangnya Mas Bram aja Kak. Terus aku harus diem aja. Kak, aku nggak mau jadi istri yang tidak berbakti kepada suaminya. Aku mau mengantarkan doa buat suami aku. Ya udah, oke, ya udah. Kalau emang itu maunya kamu, kakak bantuin deh acara tahlilannya. Iya. Makasih Kak. Kamu mau acaranya setelah Isya kan? Iya. Ya udah, nanti catering kakak yang siapin ya. Aku nggak ngundang terlalu banyak kok, cuma beberapa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Han. Kamu lagi sibuk? Enggak, aku lagi nggak sibuk. Kenapa, Sof? Nanti malam habis Isya, kamu bisa ke rumah aku nggak? Karena Karin mau ngadain acara tahlilan buat Bram. Karin mau ngadain tahlilan, Kak Sofi, tapi kan aku bukannya mau ikut campur. Cuman masalahnya sampai detik ini keberadaan Mas Bram masih belum dipastikan, ya kan? Forensik juga masih belum membuktikan apakah Mas Bram sudah meninggal atau belum. Kenapa buru-buru amat sih? Iya, aku tahu. Tapi kamu bisa datang kan, yang penting. Oke. Aku nggak ngerti kenapa Karin selalu gegabah seperti ini. Tapi insya Allah nanti malam aku akan datang. Ya udah, makasih ya Han. Aku tunggu nanti malam ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana. Ya, Pak. Barusan Papa ikut dengar pembicaraan kamu dengan Sofi. Karin
benar-benar mau bikin tahlilan ya? Iya. Padahal Mas Bram sampai detik ini masih belum bisa dipastikan sudah meninggal atau belum, Pak. Dari pihak kepolisian belum memberi kepastian. Menurut Papa, mendingan kamu jangan datang ke acara tahlilan itu. Karena pertama, kamu sudah bukan istrinya Bram. Kedua, kamu tahu dong tingkah lakunya Karin kayak apa. Kalau menurut Papa, sudahlah, jauhin mereka. Papa memang benar. Apapun yang dilakukan sama Karin itu bukan urusan aku. Tapi aku gak tega mendoakan Mas Bram seolah dia sudah benar meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karin, yang sabar ya Bu. Ya, saya turut berduka cita ya. Iya. Makasih Bu, makasih ya udah mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali udah mau menyempatkan datang berduka cita ya, sing sabar. Iya ya, makasih sekali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, silakan. Pak Ustadz, maaf sekali tunggu sebentar ya, tamu saya belum datang. Kita takut kelamaan deh, mendingan sekarang aja. Siapa sih? Oh, Waalaikumsalam. Sini Ustaz. Sofi, sorry banget. Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu kita bisa mulai acaranya. Sofi, sepertinya acara ini sebaiknya ditunda dulu. Boleh nggak saya bicara sama Pak Ustadz sebentar? Astagfirullahaladzim, Masya Allah, apa lagi sih yang mau ditunda Mbak? Ini acara buat almarhum suami aku, kita mau mengantarkan doa. Terus Mbak mau tunda gitu aja, Mbak nggak punya hak loh Mbak. Dengarin dulu, Mbak paham maksud kamu. Mbak paham apa Mbak? Udah tolong jangan. Ini harus diluruskan kepastian Mbak, aku lagi pusing, aku pengen bikin acara. Ustaz, maaf saya boleh bicara dulu sama Ibu Karin? Lagi yang mau diomongin, Mbak cukup. Aku bikin acara suami aku. Ayo ikut sini. Kenapa sih harus megang aku? Apa lagi yang mau diomongin? Karin, kita ngomong pelan-pelan aja. Sebaiknya tahlilan ini ditunda, ya. Lebih baik kamu suruh Ustadz dan tamu-tamunya pulang aja. Astagfirullahaladzim, Mbak tega nyuruh Ustadz sama tamu-tamu yang ada di rumah ini pulang aja. Mbak, kita lagi bikin acara tahlilan loh Mbak. Kita mau ngantarin doa buat Mas Bram. Karin, Mbak bukannya melarang, tapi minta kamu untuk menunda. Sampai sekarang kan belum ada kepastian Mas Bram di mana, keberadaan Mas Bram, iya kan? Masya Allah Mbak Hana. Mbak Hana nyuruh aku menunda acara tahlilan Mas Bram. Mbak nggak bisa Mbak. Kasihan Mas Bram, kalau Mas Bram bisa mendengar semua perkataan Mbak Hana, Mas Bram pasti sangat terpukul, Mas Bram pasti sangat sedih. Kita mau mengantarkan doa buat Mas Bram. Aku mau jadi istri yang berbakti kepada suami aku, tapi kenapa malah dilarang? Bukan dilarang Karin, tapi sampai sekarang dari pihak kepolisian masih belum ada penjelasan kan? Ini apa sih? Kalian ributin apa lagi sekarang? Ini Mbak Hana, Kak. Mbak Hana melarang aku untuk bikin acara tahlilan buat Mas Bram. Kasihan Mas Bram, coba Sofi. kelewatan banget kan Sofi, kamu Mbak. sorry. Karin, Mbak bukannya melarang, tapi menunda. Karena sampai sekarang kepastian Mas Bram itu masih belum jelas. Buat apa kita bikin tahlilan? Cukup Mbak Hana, aku tahu sekarang. Ternyata Mbak Hana itu punya hati yang sangat dengki, punya hati yang sangat sirik. Karena aku udah bikin acara duluan kan, Mbak Hana mau bikin acara lebih dahulu daripada aku di rumahnya Mbak Hana. Oke, aku rela, padahal itu suami sah aku rela sekarang Mbak Hana bikin acara. Tapi biarkan aku bikin acara dulu hari ini, aku udah terlanjur manggil orang. Tolong bersihkan hati kamu Mbak. Mbak, mohon kamu luruskan niat kamu untuk apa acara ini? Ya untuk mengantarkan doa buat Mas Bram. Kenapa sih Mbak nggak ngerti-ngerti? Mas Bram belum dipastikan meninggal Karin. Belum dipastikan meninggal.
Mbak kalau nggak mau aku bikin acara seperti ini, lebih baik Mbak nggak usah datang ke sini, Mbak. Aku juga nggak ngundang Mbak. Ya udahlah, oke. Han, udah biarin aja. Kalau Karin yang maunya begitu, ya udah. Sofi, kamu jangan salah paham dulu ya. Aku bukannya datang ke sini untuk bilang bahwa niat Karin itu nggak baik, enggak. Cuman sebaiknya kita meluruskan niat aja. Kalau mau kita istighosah, kita mendoakan keselamatan Mas Bram, bukan bikin acara tahlilan seperti ini. Sedangkan kepastian dari polisi pun sampai detik ini masih belum jelas kan? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kalau emang baiknya begitu menurut kamu, ya udah nggak apa-apa, aku bilang sama Ustadznya dulu deh. Ya nggak bisa gitu. Ini rumahnya Kak Sofi, bukan rumahnya Mbak Hana. Nggak berhak, dan aku istri sahnya Mas Bram. Nggak berhak yang ngatur-ngatur terus ngambil keputusan ini adalah Mbak Hana. Yang ngambil keputusan seharusnya aku. Aku yang bikin acara, bukan Mbak juga. Karin, udahlah. Kayaknya Hana benar di sini. Kita nggak tahu keadaan Bram sebenarnya sekarang seperti apa. Yang penting kita berdoakan buat Bram, buat keselamatannya dia. Ya udah. Aku ngomong dulu sama Ustadznya deh. Ya Allah, kenapa sih cuma mau mendoakan almarhum Mas Bram aja susah banget rasanya. Capek aku. Mbak, maunya Mbak tuh apa sih sebenarnya? Mbak udah puas mengacaukan acara aku. Kenapa sih belum puas-puas sama aku? Mau cari masalah terus? Kan Mbak di sini bukannya mau cari masalah sama kamu. Udah minum dulu. Kamu jangan nangis dong. Kita kan sekarang lagi mendoakan Mas Bram. Udah selesai. Kenapa sekarang kamu malah marah-marah sama Mbak? Sekarang apa Mbak Hana bisa jamin? Dengan cara kita mendoakan Mas Bram seperti keinginan Mbak Hana, Mas Bram bisa ada sama kita bukan lagi. Bukan keinginan aku. Terus bisa ada di sini lagi, Mbak, bukan malaikat. Mbak sadar, Mbak, apa yang udah Mbak lakuin. Mbak, aku bener-bener gak suka deh Mbak Hana ada di sini. Dan aku juga gak ngundang Mbak Hana untuk datang ke acara ini. Dengar baik-baik ya, Mbak udah merusak acara 7 bulanan aku. Sekarang merusak juga acara tahlilan buat mendoakan Mas Bram. Semuanya selalu dirusak oleh kamu, Mbak. Mbak gak ada maksud sama sekali, Karin. Ya. Dan Mbak minta maaf kalau apa yang Mbak sampaikan itu menurut kamu salah. Ya, jelas. Ya udah, kalau gitu sebaiknya Mbak pulang aja. Karin gak usah berdebat sama Hana. Kamu dan kakak kita gak tahu dan kita gak paham betul soal agama. Mungkin Hana benar. Udah gak apa-apa, Sof. Saya juga gak mau cari masalah di sini. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ku rasakan